إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat a'azzakumullah. Beberapa saat lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mesti kita catat dan juga kita persiapkan serta juga kita berusaha untuk mengamalkannya agar supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang kita betul-betul bisa mengoptimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar kita bisa diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan dan juga agar bisa kita menunaikan ibadah yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan dan agar segala ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk membaca Fatihah, di antaranya yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Lain kesempatan kalau kita fahami lagi dari ayat ini bahwa tidak akan mungkin kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka oleh karena itu semua ibadah yang kita kerjakan, termasuk juga di bulan Ramadan atau bahkan di bulan-bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain, adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Yang kedua, yang juga mesti perlu kita perhatikan adalah soal mengatur waktu. Bagaimana kita mengatur waktu dan mengelola waktu kita dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Bahkan kalau perlu kita jadwalkan, kita catat. Bahkan kalau perlu juga kita targetkan apa yang hendak kita capai, apa yang hendak kita mau raih di bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang yang kemudian terlalaikan terkait dengan waktu ini, padahal itu adalah modal utamanya. Banyak sekali di antara kita misalnya sibuk menghabiskan waktu di waktu sore ketika Ramadan untuk mencari berbuka dan seterusnya, bahkan terkena macet sehingga habis waktunya. Padahal kalaulah dia membeli sesuatu untuk berbuka secukupnya, lalu kemudian dia sibukkan dengan beribadah, terlebih lagi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung puasanya, di akhir-akhir masa menjelang berbuka puasa. Itu adalah waktu yang sangat utama kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara doa yang dijabah adalah doanya orang yang sedang berpuasa, terlebih lagi di saat-saat dia mau berbuka. Oleh karena itu hendaklah kita mampu mengelola waktu kita dengan baik, termasuk juga di malam hari. Di malam hari perlu kita sama-sama ketahui 20 hari pertama dari malam-malam Ramadan atau 20 malam pertama Ramadan, Rasulullah SAW biasa seperti malam-malam yang lain. Beliau SAW tidur, lalu terbangun kemudian salat. Artinya bahwa tidak lantas kemudian sepanjang malam dihidupkan, tidak oleh Rasulullah SAW, kecuali di akhir-akhir Ramadan. Ya betul,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir Ramadan ahya lailahu, menghidupkan sepanjang malamnya iya. Tetapi sebelum itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak. Maka oleh karena itu hendaklah kita juga memperhatikan di awal-awal Ramadan, hendaknya kita tetap juga mengatur waktu untuk istirahat, untuk tidur dan seterusnya, sehingga kemudian tidak lantas orang begadang, apalagi sampai berlarut-larut sampai malam, sampai akhirnya kemudian dia pun lupa bahwa besok hari mungkin sebagiannya masih bekerja dan seterusnya. Dan juga perlu kita ingat, ini juga hal yang penting mesti kita ingatkan dan kita sampaikan, bahwa tidak dianjurkan, apalagi bagi para pemuda, begadang untuk membangunkan sahur. Tidak ada, tidak dianjurkan. Walaupun niat yang baik, walaupun maksud tujuan yang baik, harus disertai dengan ilmu. Bukankah Islam sebenarnya sudah memberikan solusi? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi untuk membangunkan orang sahur, yaitu dengan azan awal sebelum masuk waktu subuh. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, jangan kalian berhenti sahur, berhenti makan ketika kalian mendengar suara azannya sahabat Bilal radhiyallahu an. Fa innahu yu'adzinu bil-lail, karena sesungguhnya sahabat Bilal mengumandangkan azan masih malam, belum masuk waktu subuh. Berhentilah makan, berhentilah sahur ketika mendengar suara azannya Abdullah bin Ummi Maktum, karena dia mengumandangkan azan ketika sudah masuk waktu subuh. Ini artinya bahwa di dalam syariat, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada solusi membangunkan sahur dengan azan awal. Misalnya 1 jam sebelum masuk waktu subuh misalnya sudah dikumandangkan azan, atau misalnya 50 menit sebelum masuk waktu subuh dikumandangkan azan. Azan untuk membangunkan sahur, azan kalau selain Ramadan membangunkan orang agar supaya dia bangun menunaikan salat malam beberapa saat sebelum masuk waktu subuh. Tetapi sungguh sangat disayangkan, sebagian orang tidak lagi mau menghidupkan sunnah ini. Maka kemudian yang terjadi adalah digantikan dengan teriakan sahur-sahur. Bahkan terkadang teriakan tersebut sudah diteriakkan jam 2 malam, sebagian lagi jam 3 malam, dan seterusnya. Dan sekali lagi perlu kita fahami, itu bukan syiar. Itu bukan syiar. Karena yang namanya syiar adalah sesuatu yang diperdengarkan atau yang diperlihatkan, yang telah ada aturannya, itu baru syiar. Seperti apa? Kumandang azan, itu syiar. Seperti apa? Salat Id, Idul Fitr, Idul Adha, itu syiar. Salat berjamaah, itu syiar. Artinya terlihat, nampak. Bukan syiar itu adalah sesuatu yang kita suka lalu kemudian kita keraskan suaranya. Bukan. Di dalam Islam diatur bagaimana sya'airul Islam, syiar-syiar Islam. Seperti misalnya takbir, kumandang takbir, itu bagian daripada syiar Islam, yang hari ini kaum muslimin tidak melakukannya atau jarang yang mau melakukannya, bahkan malu. Misalnya ketika seseorang keluar dari rumahnya ketika Idul Fitr, keluar dari rumahnya lalu kemudian menuju lapangan tempat salat Idul Fitr, masing-masing mereka mengumandangkan takbir. Itu syiar. Tetapi perhatikan berapa banyak orang yang mengerjakan hal tersebut. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul bisa memilah mana yang syiar, mana yang bukan syiar. Tidak setiap hal kemudian ketika dikumandangkan atau dikeraskan suaranya itu disebut syiar. Apalagi kemudian membangunkan orang sahur dengan nyanyi lagu-lagu dan seterusnya dan tabuhan-tabuhan. Ingat bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, bahkan justru terkadang bisa mengganggu sebagian yang lain. Apalagi kemudian yang selain kaum muslimin, yang kaum muslimin pun terganggu. Karena apa? Esok hari masih ada yang bekerja, masih ada yang bertugas dan seterusnya. Sedangkan dia malam hari tak bisa tidur karena terganggu dengan suara, pengeras suara yang di mana-mana itu ada. Bukankah kita tidak boleh mengganggu hak orang lain? Bagaimana kemudian ketika kita sedang berpuasa, tapi kemudian kita mengganggu hak orang lain? Kita sedang berpuasa, tapi kemudian kita melanggar hak orang lain yang semestinya mereka perlu mendapatkan haknya. Dan ini menjadi catatan yang juga sangat penting bagi kita. Lantas kemudian selanjutnya, saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah, a'azzakumullah,
Bulan Ramadan adalah syahrus siyam, bulan puasa, sebagaimana kita ketahui. Tetapi apa yang terjadi? Kita terkadang menyibukkan diri kita, menyibukkan fikiran kita dengan berbagai macam menu makanan. Padahal dengan menu yang sangat sederhana pun kita bisa sahur. Dengan menu yang sangat sederhana sekalipun kita pun bisa berbuka puasa. Tidak harus dengan menu yang banyak, yang bermacam-macam dan seterusnya, tidak. Maka perhatikan bagaimana Rasulullah SAW tatkala berbuka misalnya, ataupun ketika beliau SAW sahur. Rasulullah SAW berbuka ala rutabat, makan rutab. Kalau tidak bisa tamarat, kurma kering. Kalau tidak bisa hasawatim minal ma, minum air. Alangkah sederhananya berbukanya Rasulullah SAW. Begitu juga sahurnya Rasulullah SAW. Sibukkan fikiran kita dengan tadabbur Al-Quran, bukan menyibukkan diri kita dengan berbagai macam makanan yang hendak dimakan. Nanti sahur makan apa, nanti buka makan apa, nanti tambahannya makanan apa, dan seterusnya. Sibuk fikiran kita dengan berbagai macam makanan, padahal Ramadan syahrus siyam, bulan berpuasa, tetapi malah kita disibukkan dengan berbagai macam makanan. Maka salah satu ibadah yang juga banyak orang lalaikan di bulan Ramadan adalah menyibukkan fikiran kita dengan mentadabburi Al-Quran, menyibukkan fikiran hati kita dengan berusaha memahami makna yang terkandung di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. Amma ba'd. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat azzakumullah. Kalau kita perhatikan pada catatan sejarah, Al-Imam Ibn Hisham di dalam sirahnya menyebutkan bahwa jauh sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, setiap Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah berkali-kali datang ke Gua Hira. Bukan hanya sekedar ketika menjelang menjadi nabi dan rasul saja, bertafakur, tadabbur, dan itu setiap Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bekal yang banyak, lalu kemudian disedekahkan, dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir, miskin yang ada di sekeliling kota Makkah, termasuk juga ketika perjalanan beliau menuju ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Rabbul Alamin melalui malaikat Jibril. Itu artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah, dan itu disebutkan oleh para ulama, termasuk Al-Imamul Hafiz Ibn Hajar, ibadahnya adalah at-tafakkur wat-tadabbur, merenung. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak lagi beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi Gua Hira, tetapi wahyu yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an, itulah yang kemudian menjadi hal yang direnungi dan ditadabburi. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ulama yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk pertama kali membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ibn Zuhri katakan bahwa Ramadhanu huwa syahru tilawati wal it'am. Bulan Ramadan adalah bulan orang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, tentu disertai dengan mentadabburi maknanya, mentadabburi isi kandungannya, wal it'am, dan memberi makan, seperti yang dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tadabbur, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam tafakur dan memberi makan kepada orang-orang fakir miskin di sekeliling kota Makkah atau yang ada di kota Makkah. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin jamaah azzakumullah, sibukkan fikiran kita dengan mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan. Sibukkan fikiran kita dengan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian teralihkan kita, terbelokkan fikiran dan fokus kita kepada hal-hal lain yang justru bisa membuat kita terbelokkan dari ibadah dan fokus. Termasuk juga memperbanyak doa. Membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Itu semuanya, baca Al-Quran, berdoa, masuk ke dalam zikir. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man a'dhamu ayyus shaimina a'dhamu ajra?" Di antara orang-orang yang berpuasa, wahai Rasul, siapakah yang paling besar pahalanya? Bagaimana kriteria orang puasa yang mendulang banyak pahala dan paling besar pahalanya? Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum lillahi dzikra. Mereka adalah yang ketika berpuasa banyak berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Dia sibukkan fikirannya, dia sibukkan hatinya, dia sibukkan lisannya, dia sibukkan matanya melihat mushaf, dia sibukkan telinganya mendengar bacaan Al-Qur'annya. Sampai pernah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika sedang berpuasa, beliau adalah di antara orang yang paling lama dan paling sering di masjid. Jarang sekali meninggalkan masjid. Bahkan sampai beliau sudah menikah sekalipun. Ketika puasa ditanya, kenapa Anda puasa banyak di masjid? Jarang sekali Anda keluar masjid ke jalan dan seterusnya. Tentu berbeda bagi yang mereka bertugas bekerja, lain cerita. Tapi artinya, kalau memang Anda sudah tidak ada keperluan lain, sudah sibukkan diri di masjid. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa Anda banyak di masjid? Kata sahabat Abu Hurairah, uhafidhu ala sawmi. Aku berusaha menjaga puasaku. Aku banyak di masjid, gak banyak keluar, gak banyak jalan-jalan dan seterusnya, dalam rangka menjaga puasaku. Termasuk hari ini yang juga menjadi tantangan bagi kita. Tentu bukan hanya sekedar keluar dan seterusnya, tetapi juga tantangan bagi kita hari ini adalah perangkat-perangkat yang kita miliki, handphone, gadget dan seterusnya. Kalau dahulu mungkin orang berkata tantangannya televisi, tapi hari ini adalah gadget. Di mana orang seringkali lebih sibuk dengan gadgetnya, handphonenya, dibandingkan dengan tilawatul Quran, dibandingkan dengan menyibukkan fikirannya dengan membaca Al-Quran. Maka oleh karena itulah jamaah a'azzakumullah, hendaklah kita yang mengendalikan peralatan-peralatan tersebut, bukan kita yang dikendalikan olehnya. Waktu istirahat, segerakan istirahat, matikan handphone Anda. Besok kembali beraktivitas, bertugas yang memang masih bertugas, bekerja dan seterusnya, tetapi tetap luangkan waktu, bahkan kalau perlu targetkan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Misalnya, kita telah mencatat 30 hari misalnya. Masa iya 1 juz dalam 1 hari tidak mampu? 1 juz kurang lebih sekitar 9 sampai 10 halaman. Itu berarti kurang lebih habis sholat fardu, habis subuh misalnya 2 halaman. Atau bahkan karena habis subuh waktunya masih luang, 4 halaman. Habis duhur, 2 halaman. Habis asar, 2 halaman. Kalau maksimal luang, tambah lagi. Maka habis tarawih Anda tambahkan, Anda sudah khatam 1 juz. 30 hari Anda khatam Al-Quran. Kalau memang mau bersungguh-sungguh, niscaya Allah Rabbul Alamin pun akan memberikan kemudahan. Kejar segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Mohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah kita merasa tidak mampu dan lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, dan juga diberikan kemampuan kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan juga diterima amal ibadah kita. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin dammir diyarahum shattis shamlahum dha'if quwwatahum zalzil aqdamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulatana ulata umuril muslimin wahdihim ila siratikal mustaqim wahdihim ila ma tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.